La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan, miliknya puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Berada anjuran juga untuk memperbanyak takbir di hari Arafah itu, ya. Hingga hari terakhir tasyrik. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Idul Adha, kemudian 3 hari setelah Idul Adha namanya hari tasyrik. 11, 12, 13 yang biasa kita berkurban, ya. Nah, di hari Idul Adha dan hari tasyrik tidak boleh puasa. Hukumnya haram berpuasa di waktu itu. Karena hari Idul Adha, ya, itu adalah hari Id, tidak boleh puasa, Nabi SAW melarang. Dan hari tasyrik juga Nabi SAW melarang para sahabat puasa dan mengatakan ini adalah hari makan. Karena kita makan hasil kurban kita, menikmati daging yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan, ya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Sebagaimana dinukil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Gadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pagi-pagi pernah jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat, minnal mulabbi wa minnal mukabbir. Kami pagi-pagi jalan dari Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina, atau dari Mina ke Arafah tepatnya. Dari hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Arafah itu memperbanyak takbir. Kata beliau, kami pernah pagi-pagi dari Mina menuju ke Arafah bersama Nabi SAW, maka di antara kami ada yang bertalbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan ada di antara kami banyak juga yang bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan asahhul qaul, perkataan yang paling benar, ya, fit takbir alladhi alaihi al-jumhurus salaf wal fuqaha min as-sahaba wal a'imma, ya, yang disepakati oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama, ya. Ayukabbir min fajri yaumi Arafah ila akhir ayyamit tasyrik akiba kulla salah. Orang-orang muslimin dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya, itu mulai dari subuhnya hari Arafah, baik yang hadir di Arafah atau yang tidak hadir di Arafah. Mulai subuh hari Arafah sampai hari terakhir hari tasyrik, di setiap habis sholat 5 waktu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulang-ulangi, mulai sholat subuh, diulangi. Beberapa kali bebas. 3 kali, 5 kali dibaca. Duhur, asar, maghrib, isya, hari Arafah. Idul Adha juga sama. Sampai hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah juga sama. Kemudian juga memperbanyak pada saat itu, ya, semua jenis amal saleh, apa saja tadi sudah kita jelaskan, bisa sedekah, bisa zikir, bisa silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, apa saja gitu kan. Puncaknya sebenarnya haji. Dan bagi yang tidak pergi haji, yang terbaik setelah itu adalah puasa. Nah, puasa ini yang sedang kita titik beratkan. Jadi semua itu adalah mukaddimah dari judul kita dan kita akan bacakan. Jadi sekarang kita sudah tahu kenapa kita harus peduli dengan puasa Arafah. Karena itu adalah hari yang sangat mulia, ya. Kalau saya cuma sekedar bacakan hadisnya, oh ya puasa Arafah, mesti lama ini, 9 Zulhijjah misalnya. Jadi orang tidak terlalu peduli. Tapi kalau dia tahu, oh ternyata ada keutamaan yang harus dia kejar. Para ulama salaf itu sudah mengatur dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, para sahabat itu mereka membeli domba itu setahun sebelum Idul Adha. Ada yang 6 bulan sebelum Idul Adha. Mereka sengaja gemukkan kurban itu. Kemudian mereka persembahkan untuk Allah pada saat itu dalam kondisi sempurna. Ya. Jadi mereka jauh sebelumnya prepare. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Selepas Idul Fitri, mereka berdoa 6 bulan ke depan agar seluruh amalnya di Ramadan diterima. Sisa berapa bulan ke depan sampai Ramadan, minta agar disampaikan ke Ramadan itu supaya ajalnya tidak datang. Dia sempat ibadah lagi Ramadan, setelahnya kalau meninggal ya sudah, tapi yang penting Ramadannya nggak luput. Dan mereka prepare jauh sebelumnya. Jadi bukan tiba masa tiba akal gitu ya, tapi dari awal. Nah termasuk ikhtiar tadi saya bilang, usahakan punya kalender hijriah. Ya, jadi kita garis bawahi. Dan sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak saudara kita muslim beristihad ya, berusaha menjual kalender, bahkan ditandain warna merah, ditulis keterangan di bawah. Ya, dilingkarin misalnya ini puasa ini puasa ini gitu kan.
Kita akan masuk membaca di halaman 335 kita ini, hadis pertama dalam bab kelima kitab puasa ini, anjuran puasa hari Arafah bagi yang tidak wukuf di padang Arafah. Ada 1A dan 1B. 1A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 1010 dari awal belajar. Jadi yang sudah ikutin dari awal ini sudah 1010 secara urutan Bapak Ibu belajar hadis. Ini selain yang seperti misalnya di sini nomor 1010 ini ada 2 riwayat, 1A dan 1B. Nah cukup banyak dari awal kita belajar dari jilid 1 sampai jilid 3. Ya, buku kita ini cukup banyak kita melihat ya dalam satu nomor urut ada cukup banyak hadis. Jadi sudah ribuan hadis yang dipelajari. Bagi yang sempat luput bisa kembali ke playlist YouTube kami kemudian insya Allah mengikuti urutannya. Ya. Baik, hadis pertama dengan sanad sahih 1A-nya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, 1 hari aja ini. Ya. Maka beliau menjawab, ia melebur dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Jadi setahun yang lalu dan setahun akan datang. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan lafaz ini milik Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. 1B-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lafadznya bahwa Nabi SAW bersabda, Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati qablah. Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar ia waktu puasa itu melebur dosa setahun yang lalu atau tahun sesudah yang akan datang dan tahun yang sebelumnya. Jadi ini bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, besarnya keutamaan ini. Cuma tahan lapar, haus, dan biologis walaupun itu halal, apalagi yang haram tidak boleh. Ini yang halal kita tahan sampai azan maghrib dan kita semua sudah pernah alami jalani puasa. 1 hari aja ini mendapatkan pengampunan ya 365 hari yang lalu, setahun yang lalu dan 365 hari ke depan. Nah dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, keutamaan hari Arafah itu sendiri. Bagi orang yang pergi haji, maka dia akan dapat keutamaan tergantung tentu keikhlasannya. Ingat kalau pergi haji ataupun mengerjakan ibadah secara umum harus bahan bakarnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas percuma, seperti kendaraan tidak ada bahan bakar, nggak bisa jalan, nggak diterima. Ya makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi percuma saja aku bayar travel mahal pun, pergi menghabiskan waktu sampai belasan atau puluhan hari di sana, tidak diterima kalau tidak ikhlas, percuma. Ya. Jadi itu bahan bakarnya. Jadi semua ibadah bahan bakarnya ikhlas. Kapan ada terlintas bisikan untuk bangga, pamer, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lawan. Ya. Tidak boleh diikuti. Karena syaitan akan jadikan riya itu, pamer, itu sebagai senjata utama, pamungkasnya. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ini penting untuk digarisbawahi. Selalu ada bisikan, tapi kalau kita tolak, maka insya Allah kita akan aman. Ini keutamaan hari Arafah. Kemudian yang kedua, tentu dengan ibadah haji puncaknya. Dan yang kedua adalah adanya anjuran berpuasa bagi orang yang sedang tidak haji 1 hari saja. Dan akan mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada satu mungkin permasalahan yang perlu kita bahas sebelum pindah ke hadis nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Tentang mungkin terlintas di benak sebagian orang. Ya. Dia dibisikin syaitan untuk memikirkan poin ini. Ya udah kalau misalnya diampuni dosa setahun yang lalu. Apalagi setahun akan datang. Setahun akan datang berarti belum dikerjakan. Sudah dimaafkan. Oh kalau gitu saya buat dosa saja. Misal. Toh juga sudah dimaafkan. Ini dijawab melalui 2 jawaban. Yang pertama adalah yang dimaafkan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Dan dosa kecil memang akan dimaafkan dengan semua amal saleh. Kalau dosa besar, ya, itu nggak bisa. Misalnya orang berzina, orang riba, nggak bisa diampuni dengan ini. Gitu kan. Jadi dia harus dengan taubat nasuha kata Imam Nawawi dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi bohong, lagi zina, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang
Dan ketika janji sama Allah tidak mengulanginya baru bisa diterima taubatnya. Yang kedua yang perlu kita jawab orang seperti ini adalah jaminan dari mana puasa Anda sudah diterima? Kan itu. Dia seakan-akan sangat yakin sudah akan diampuni dosa saya. Sudah saya buat dosa saja. Mungkin puasanya nggak diterima. Sehingga tidak ada jaminan. Makanya orang muslim itu dalam hal ibadah dan muamalah dengan Allah, dia antara khauf dan raja namanya. Khauf itu rasa takut. Takut jangan sampai ibadahnya belum diterima. Dengan perasaan takut seperti ini, maka dia akan terus saja menjaga ibadah itu. Dia tidak merasa aman ya, dengan ibadah yang sudah dia kerjakan. Maka dengan itu dia selalu rajin buat ibadah. Dan roja, dia berharap Allah terima dengan pahala sempurna. Harus ada di antara dua ini. Supaya orang tidak menganggap remeh. Ya. Terlebih lagi, kalau kita mau tambahkan jawaban yang ketiga, bisa saja ya, dia melakukan dosa sekarang, ternyata dosanya lebih besar daripada pengampunannya. Misal dia diampuni dosa kecil, tapi dia buat dosa besar. Kan gitu. Jadi akhirnya juga percuma buat dia. Juga kalau kita mau tambahkan jawaban keempat, sebenarnya ada dua jawaban utama tadi, dan kalau ditambahkan, daripada dia buat dosa, lebih baik dia beramal saleh. Kan gitu. Lebih baik dia beramal saleh, karena kalau misalnya pengampunan dosa setahun akan datang, kita nggak pakai tiket itu, kita nggak buat dosa, dia berubah menjadi pahala di timbangan amal kita. Lalu untuk apa kita pakai dia sebagai pembersihan dosa? Toh lebih baik kita jadikan dia sebagai tambahan pemberat amal kita hari kiamat yang menambah derajat kita di surga. Ya kan? Ingat, dosa itu seperti racun, ini perusak. Perusak ini. Jadi walaupun satu gentong ya, susu, kita siapkan misalnya 10 liter, 20 liter susu, kalau ditetesin satu tetes racun, rusak susu itu. Begitu dosa itu. Jadi mungkin kita ini sudah sholat 5 waktu, tutup aurat, pendapatan kita halal, tapi kita buka satu pintu dosa, udah mengacoin semua ini. Makanya biasa kita tetap sumpek walaupun di rumah tenang, ada saja masalah. Kenapa? Karena kita buka pintu dosa, kita nggak pernah tahu ini. Bahaya sekali dosa itu. Makanya ulama mengatakan amal saleh itu dipelajari untuk diterapkan. Dosa dipelajari untuk dijauhi. Nggak usah coba-coba. Nggak perlu coba-coba. Oh babi itu haram, saya mau coba dulu rasanya gimana. Nggak usah, nggak perlu. Nggak penting gitu. Baik, kita masuk hadis kedua. Dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1011 dari awal belajar. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man sama yawm Arafah ghufir lahu sanatan amamahu wa sanatan ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka dia diampuni tahun yang di depannya dan tahun sesudahnya. Maksudnya tahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang. Dan ini mirip dengan penjelasan tadi. Tapi ini penguatan saja tentang masalah pembersihan dosa. Dan sudah saya bahasakan tadi, ini dosa-dosa kecil ya. Dosa besar butuh taubat nasuha. Di sini ada 5 urutan hadis, kita bacakan semuanya karena mirip satu sama yang lain. Dan setelah ini insya Allah kita akan buka pertanyaannya. Hadis nomor 3 dengan sanad sahih urutan 1012 dari awal belajar berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sama yawm Arafah ghufir lahu dhanbu sanataini mutatabi'ataini. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka dosanya diampuni selama 2 tahun berturut-turut. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dan rawi-rawinya adalah rawi dalam As-Sahih. Nah, kalau ini pentingnya kita membaca dan kenapa ulama hadis menukil berbagai riwayat. Kalau mereka menukil misalnya satu hadis saja nomor 3 ini yang bunyinya, barang siapa yang berpuasa hari Arafah maka dosanya diampuni selama 2 tahun berturut-turut. Kan bisa saja orang fahamnya berarti 2 tahun ke depan. Tapi dengan adanya riwayat yang sebelumnya tadi riwayat 1 dan 2 menjelaskan, Nabi SAW bilang yang dimaksud berturut-turut adalah setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ada batasan daripada pengampunan dosa tersebut. Sama dari hadis ini disebutkan tentang keutamaan hari Arafah dan juga keutamaan bagi orang yang berpuasa pada saat itu yang sedang tidak haji mendapatkan pembersihan dosa selama 2 tahun. Hadis nomor 4 dengan sanad sahih di ghairihi, dan yang dimaksud dengan di ghairi maksudnya menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain.
Urutan 1013 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yaum Arafah, ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun khalfahu. Wa man shama Asyura, ghufira lahu sanah." Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, ini bagi yang tidak haji sekali lagi ya, maka dia diampuni tahun depannya dan tahun di belakangnya. Ini yang akan datang dan ini juga yang sudah berlalu. Dan di sini ada tambahan lafaz hadis, dan barang siapa yang puasa hari Asyura, diambil dari kata-kata Asyar yang berarti 10 Muharram. Nanti ada bab sendiri insyaallah di pertemuan akan datang. Maka dia diampuni 1 tahun. Hadis ini riwayatkan At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Sedikit juga kita tambahkan informasi di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terkurung juga dengan bahasa atau kata 1 tahun. Sehingga kita menganggap, oh 1 tahun itu banyak banget gitu. Ya, mungkin kalau saya buat dosa 1 hari, tidak berimbang dengan 1 tahun pengampunan dosa. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ada sebuah hadis dalam buku kita ini, kisah tentang salah satu dari orang terdahulu sebelum kita, dia melakukan ibadah 60 tahun. Ibadahnya 60 tahun. Ya. Orang ini sangat alim. Subhanallah, di tahun ke-61 ujian datang kepada dia. Ada seorang wanita pelacur datang ke tempat ibadahnya, menggoda dia, dia terpengaruh berzina. Zinanya 6 hari. Dia ibadah 60 tahun. Dia zina 6 hari. Waktu ya, ditimbang amalnya, kata Nabi SAW, maka dosa, maaf, kita lanjut dulu hadisnya. Maka dengan 6 hari itu Allah permalukan dia. Terbongkar, oh ya dia lakukan. Nah seperti itulah orang kalau berbuat dosa, jangan pikir oh tidak akan ketahuan. Sehebat apapun kita mau tutupin, Allah punya cara. Kadang-kadang kita cuma bilang kok bisa dia tahu, ya bisa. Jangan bodoh terus ini, ya. Kok bisa, pasti bisa kalau Allah mau. Jadi nggak usah bodoh-bodohan, nggak seakan-akan hebat gitu. Ya. Maka perlu digarisbawahi, kalau orang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala bisa permalukan dia, ya. Nah, yang kita ingin titik beratkan di sini, kalau seandainya kita lanjut ke kisah tadi, setelah dia terbongkar aibnya, diusir oleh masyarakat setempat, lalu dia tinggalkan tempat ibadahnya tadi. Dia pergi ke satu negeri terpencil, jadi miskin, susah hidupnya, tidak ada pekerjaan segala macam, sampai dia kena kelaparan selama 3 hari. Dia nggak punya makanan. Nah setelah itu dia pun ya, mendapatkan makanan, dikasih sepotong roti oleh seseorang. Kebetulan di sebelah kiri kanannya ada orang susah yang juga sudah 3 hari nggak makan. Karena dia kesian, dibagi 2 roti itu, dia nggak dapat, dikasih orang miskin kiri kanannya lalu makan. Kemudian setelah itu dia meninggal. Ya. Kata Nabi SAW, waktu dia meninggal ditimbang amalnya. 60 tahun ibadah ini ditaruh satu timbangan dengan 6 hari zina. Zina lebih berat daripada 60 tahun. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini kan cuma sehari, ini cuma 2 hari. Kita anggap remeh. Seakan-akan kita tahu bobotnya, kita nggak tahu bobotnya. Bisa saja kita cuma gosipin orang sekali, itu dosanya sama dengan 10 tahun, kita tidak tahu. Iya kan? Kan misalnya begitu. Bisa saja kita caci maki orang atau fitnah, dosanya 30 tahun, bisa saja. Jadi jangan terpengaruh dengan 1 tahun itu mungkin kecil sekali. Kan gitu. Nah, kita tidak pernah tahu. Lalu kata Nabi SAW, Allah pertemukan timbangan, karena dia taubat dari dosanya itu, Allah pertemukan taubatnya sama sedekahnya, ditimbang amal solehnya, maka 6 hari zinanya dikalahkan. Karena dia taubat gitu. Tapi yang kita tidak beratkan adalah bagaimana 6 hari zina mengalahkan 60 tahun ibadah. Itu gak main-main. Oleh karena itu dosa gak usah dicoba-coba, gak usah dibuka. Karena pasti akan mendatangkan sumpek, sedih, ya. Kemudian dekat sekali dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali dengan ancaman, karena orang yang melanggar itu kan dekat dengan ancaman ya. Oleh itu tidak usah dibuka gitu. Nah ini perlu kita tambahkan. Jadi pengampunan dosa ini jadikan seperti sebuah bonus yang kita ambil bukan untuk dipakai, tapi bagaimana kita tambah di timbangan amal kita hari kiamat. Nah itu pesannya.
Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 5 dalam bab kita ini dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1014 dari awal belajar berbunyi dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, sa'ala rajulun Abdullah bin Umar an saumi yaumi Arafah faqala kunna wa nahnu ma'a Rasulillah SAW nu'iddu lahu bi saumi sanatain. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa hari Arafah. Apa sih keutamaannya? Maka beliau menjawab, kami dulu bersama Rasulullah SAW menyamakannya dengan puasa 2 tahun. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dengan sanad hasan. Nah, khusus hadis nomor 5 ini ada tambahan keutamaan. Ya, kalau tadi kan 4 hadis itu semua pembersihan dosa 2 tahun ya. Kalau ini enggak, puasa 1 hari itu akan dicatat pahala sama dengan 2 tahun puasa. Jadi pembersihan dosa dapat, ini juga akan dapat keutamaan tersendiri. Kalau puasa hari Arafah, makanya lingkarin baik-baik tanggal 9 Zulhijjah itu. Jangan luput puasa, yang itu. Pada saat itu kemudian kita akan mendapatkan, kalau ikhlas karena Allah, jaga kontrol keikhlasannya mulai dari azan subuh sampai maghrib sehari saja, dapat pahala sama dengan 700 hari sekian puasa. Ya, atau 2 tahun berturut-turut. Ini bahasan kita insya Allah, dan kedepannya kita akan masuk bab ke-6, anjuran puasa di bulan Allah Muharram. Dan kedepannya kita akan gabung dengan bab 6 sama bab 7 ya. Karena bab 7 anjuran puasa Ashura, itu sebenarnya berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram insya Allah. Baik, tafadhal kalau ada pertanyaan. Baik Ustadz, pertanyaan offline belum ada Ustadz, sambil menunggu kita bacakan dari medsos. Pertanyaannya adalah dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui, Arafah adalah tujuan haji yang sebenarnya karena penghapusan dosa yang luar biasa, dan juga haji reguler di daerah kita ini memiliki antrian haji yang sangat panjang. Jika seandainya seseorang telah meninggal dunia saat ia telah mendaftar haji, tapi belum sempat ikut haji tersebut, apakah keutamaan wukuf di Arafah tersebut akan ia dapatkan juga Ustadz? Kalau dia sudah niat haji dan sudah dalam antrian, insya Allah, ya mudah-mudahan Allah berikan kepada dia. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'mala kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu perbuatan baik, ya, dan dia belum kerjakan, maka akan dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tidur malam, niat sholat tahajud, niat saja. Ya, asal tulus dia dengan Allah, diberikan satu pahala tahajud. Niat saja pada saat keluar rumah, ketemu orang miskin, sedekah. Saya mau keluarkan 100.000 ini, kita sudah sendirikan uang itu misalnya. Maka ini berarti akan dapat satu pahala lengkap. Belum dikerjakan ya, baru niat saja. Nanti hari Senin sama Kamis saya mau puasa. Kalau nanti tiba harinya dia ada uzur, dia sakit, dia ada tamu, itu nggak ada masalah. Yang penting sudah niat. Niat ini dapat satu pahala lengkap. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha. Tapi kalau dia sempat kerjakan, dia bangun tengah malam, dia sholat malam, dia benar-benar ketemu orang miskin, dia keluarkan 100.000 tadi, pas Senin Kamis dia puasa misalnya, kutiba lahu asyru adha'afiha. Maka pada saat dia laksanakan, dia akan dapat 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'ami'a di'fin, ila adha'afin kathira, sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi selalu punya niat. Makanya para ulama salaf mengatakan, aku berharap Allah berikan aku niat di semua amal soleh walaupun aku tidak sempat lakukan. Karena dengan niat sudah dapat satu pahalanya. Kalau dia kerjakan bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Jadi seperti ini tadi orang sudah daftar haji. Subhanallah lagi nunggu dia meninggal. Sudah dapatkah? Sudah dapat satu pahala. Tapi beda dengan orang yang sempat melaksanakan. Makanya kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Dan ingat, poin yang penting, dalam masalah ibadah ini, jangan hitung-hitungan sama Allah. Kadang-kadang ada orang sengaja nunggu, maaf ini saya tidak singgung siapapun, tapi ada orang sengaja tunggu reguler karena murah. Padahal dia mampu untuk ONH plus. Kenapa enggak plus? Kenapa enggak bayar? Toh Allah mengatakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Kenapa harus khawatir? Semua biaya kita haji dan umroh itu akan diganti sama Allah. Pakai fasilitas yang terbaik, kenapa tidak? Gitu. Ya, silakan. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Usia sudah di atas 65 tahun. Apa saran Ustadz
apakah tetap nabung untuk naik haji atau untuk umroh saja? Tetap kalau masalah nabung untuk haji dan tidak punya kemampuan, memang dia harus nabung saja. Enggak ada masalah. Mungkin Allah kasih dia umur sampai 90, kita tidak tahu. Gitu kan? Enggak ada masalah. Cuma memang ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat dan haji ini bagi yang mampu. Kata-kata bagi yang mampu jangan membuat kita vakum di sini. Oh ini kan saya tidak mampu, ya sudah saya nggak usah pikirin. Enggak. Kalau hari ini kita seorang mustahik yang pantas mendapatkan zakat, kita harus mengubah dan niat dan mohon kepada Allah satu waktu kita menjadi muzaki. Kita yang mengeluarkan zakat itu. Kalau hari ini kita cuma lihat jemaah haji berangkat, maka kita berharap Allah berikan kita kemudahan tahun depan. 2 tahun lagi tinggal minta sama Allah SWT. Kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Allah memudahkan itu. Yang penting kita minta saja. Berapa banyak orang ketemu sama saya dan mengungkapin pada saat kami ada di Mekah. Ustaz, saya dengerin ceramah antum, katanya minta aja sama Allah. Saya benar-benar umroh sekarang ini gak punya uang, dia bilang. Ramadan waktu itu, salah satu saudara kita dari Malaysia sempat ketemu saya. Dia bilang dia dengar ceramah. Terus kemudian dia bilang saya cuma minta sama Allah. Minta, ini saya bisa umroh sekeluarga di 10 terakhir Ramadan, biayanya besar. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, begitu juga dengan haji cukup banyak. Orang yang kalau dia menggunakan akalnya mungkin dia tidak bisa berangkat. Tapi karena dia mohon tulus kepada Allah, maka Allah mudahkan. Ya. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Kalau saya sudah naik haji 3 kali dan umroh berkali-kali, tapi semuanya dibayarin oleh orang tua saya, apakah masih ada kewajiban bagi saya untuk berhaji lagi Ustadz? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Yang penting sudah mengerjakan ibadah haji. Apakah kita biaya sendiri atau dibiayai orang lain. Dan haji yang wajib adalah haji yang pertama. Sisanya sunnah. Nah, bukan wajib lagi. Tapi tetap saja dapat keutamaannya. Maka tadi saya bilang diulang-ulangi pun tidak masalah. Ya. Baik Ustadz, 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana seorang wanita muslim yang safar tanpa disertai mahram? Mohon penjelasannya Ustadz. Ini panjang lebar pembahasan para ulama. Tapi kalau kita simpulkan khusus perjalanan ibadah boleh. Perjalanan ibadah, haji, umroh, ya. Itu lebih dekat pendapat ulama mengatakan boleh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi kami lebih cenderung dengan pendapat yang, dan saya lihat juga dalilnya sangat kuat, itu adalah boleh kalau dalam perjalanan ibadahnya. Ya. Dulu kami juga di Uhud Tour awalnya berpegang pada pendapat yang pertama. Ya, kami tidak pernah terima wanita yang tanpa mahram. Tapi setelah saya telusuri dalil-dalil yang ada, ternyata memang cukup kuat dalil dan itu dipegangi oleh banyak sekali ulama-ulama bolehnya safar dalam perjalanan ibadah, umroh, haji, maka itu dibolehkan. Ya. Ada juga yang dirincikan tentang syarat-syaratnya pada saat dia selamat dari fitnah, gitu kan. Misalnya dia ada teman-teman yang bisa bersama dia berangkat wanita-wanita sama-sama, itu jauh lebih baik. Nah biasanya memang travel itu nyiapin begitu tuh. Jadi yang sendiri-sendiri ini digabung satu kamar, double atau triple, nah seperti itu. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Amalan apa yang cepat doanya akan terkabul? Karena kadang kita berpikir akan lamanya doa kita dikabulkan Ustaz. Ya tadi belum saya tambahkan juga ya. Kalau selain ibadah ini tidak disarankan ya. Bahkan larangan ulama lebih tegas masalah itu. Jadi kalau tidak ada perjalanan ibadah hanya untuk tamasya-tamasya, pergi ke Jepang, pergi ke Korea hanya untuk lihat bunga, lihat burung, lihat segala macam. Nggak perlu. Sekarang buka YouTube bisa lihat sendiri. Ya. Nggak usah repot-repot gitu. Ya. Kalau apa tadi? Amalan apa yang cepat doanya akan terkabul? Karena kadang kita berpikir akan lamanya doa kita dikabulkan Ustaz. Jangan bersangka buruk kepada Allah. Jangan mengatakan oh kalau doa saya lama dikabulkan. Kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim dalam hadis sahih yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan berikan melalui 3 cara. Bisa Allah berikan langsung. Tapi ingat ya, jawaban doanya Allah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat. Contoh misal kita lapar nih. Ya Allah hilangin lapar saya. Apa laparnya hilang tiba-tiba? Enggak. Kita dapat makanan dulu, dikunyah dulu, diproses diurus baru laparnya hilang. Kan gitu. Itu sistem. Enggak bisa gitu. Kemudian kita misalnya haus. Ya kita tidak bisa hilang hausnya langsung. Tapi Allah datangkan air, kita teguk dulu, lalu tenggorokan, kemudian basah barulah hilang. Kita lagi capek, Allah buat kita ngantuk tidur. Sekian jam tidur baru kemudian capeknya hilang. Nah, kan itu memang ada proses, nah itu proses ini perlu difahami.
Jadi kalau Anda yang bertanya ini mengatakan, oh saya pikir doa saya lama baru dikabulkan. Maksudnya adalah prosesnya. Ini unik ini, karena harus melalui proses memang. Gitu kan. Dokter pun kasih obat melalui dosis, pakai dosis kan. Ini dosisnya ya, antibiotiknya 3 hari, 5 hari, memang begitu. Ya. Allah berikan langsung. Atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Mungkin 1 tahun ini Bapak Ibu minta sesuatu, minta rezeki, minta apalah, minta. Allah belum kasih. Menurut kita belum dikasih. Tapi sebenarnya dalam pandangan agama sudah dikasih. Tapi Allah hilangkan dari doa-doa itu keburukan yang akan menimpa dia. Mungkin ada yang mau fitnah dia, mungkin dia ada catatan dalam takdir kecelakaan. Itu bisa hilang dengan doanya. Kemudian yang ketiga, Allah simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Nah ini yang paling luar biasa ini. Karena dalam sebuah athar yang lain, sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW nanti hari kiamat ada hamba-hamba Allah dikasih pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Jadi saking senangnya dia, dan di hari kiamat itu kita tahu semua, oh ini yang saya kerjakan karena ini saya dapat ini, kita tahu. Tapi di saat itu ada orang-orang yang dikasih pahala gunung, dia tidak tahu, dari mana ini? Sampai mereka tanya para malaikat, ini dari mana ini? Semua ini kami tahu, yang lain ini tidak tahu dari mana. Maka para malaikat mengatakan ini adalah balasan doa-doa kalian yang belum kalian diberikan jawabannya di dunia. Jadi belum dilihat di dunia, Allah simpankan. Maka di saat itu mereka ini semua berharap kalau doa-doanya di dunia tidak dikasih dunia, diterima di akhirat saja. Karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir dari medsos Ustadz. Dari Nur Ahwat 32 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa yang dimaksud dengan dihapuskannya dosa 1 tahun ke depan? Apakah semua dosa kecil saja Ustaz? Dosa kecil saja, sudah kita jelaskan tadi. Makanya teman-teman saya sarankan, kalau mau menulis pertanyaan tunggu tema selesai. Iya, karena sering kali begitu. Tema selesai, jadi jangan di awal materi sudah tulis pertanyaan. Dengarin dulu, fokus, setelah selesai ada yang belum jelas baru bertanya. Jadi nggak usah karena mau ngetes pemateri, nggak usah karena mau meramaikan majelis, nggak perlu, gitu kan? Memang perlu nanya, kalau nggak perlu nggak usah. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, mungkin sudah cukup sampai sini karena kami juga masih ada program lagi setelah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Allah jadikan sebagai tambahan amal saleh kita. Dan semoga Allah kabulkan semua amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Allah ganti menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Allah berikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan kita masyarakat juga yang gotong royong sehingga menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita. Dan semoga Allah jadikan negara kita sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Semoga Allah juga ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi